Halo sahabat aktivis, kali ini saya akan menceritakan 7 fakta menarik tentang Che Guevara. Berpuluh-puluh tahun setelah Che Guevara wafat pada 9 Oktober 1967, salah satu tokoh sentral revolusi Kuba ini dieluk-elukan oleh banyak anak muda di dunia. Foto wajahnya yang berjenggot ataupun yang sedang mengisap cerutu telah dicetak ulang di berbagai medium, mulai dari kaos, poster, tas, stiker, dan lain-lain. Berbagai barang tersebut kemudian ramai terjual dan dipakai pengagumnya maupun anak-anak muda yang tak mau disebut ketinggalan zaman. Tak heran jika Che lantas juga disebut-sebut sebagai salah satu ikon budaya pop. Pria bernama lengkap Ernesto Guevara de la Serna Lynch ini aslinya kelahiran dan warga negara Argentina. Dia lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas of Buenos Aires. Setelah melakukan perjalanan menyusuri negara-negara Amerika Latin dengan mengendarai sepeda motor pada 1950 dan menjumpai masyarakat yang miskin di sana, Che meyakini Amerika Latin butuh pembebasan. Baginya, Amerika Serikat adalah kaum imperialis yang tidak suka pada pemerintah kiri yang progresif di negara-negara Amerika Latin. Maka, Che meyakini revolusi bersenjata adalah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tidak dilanda ketimpangan ekonomi. Perjalanan revolusinya dimulai pada Juni 1953. Pasca ia rampungkan studi kedokterannya, ia lantas pergi ke Guatemala dan tinggal beberapa lama di sana. Lalu ia masuk ke Meksiko dan membantu Fidel dan Raul Castro yang berencana menggulingkan diktator Fulgencio Batista di Kuba. Di titik itulah ia kejar revolusioner dimulai. Apalagi yang mungkin kamu belum ketahui dari sosok Che Guevara, ini 7 fakta menarik tentang dirinya. Yang pertama, ia adalah pencipta puisi dan pendongkrak minat baca. Che Guevara punya kepedulian yang tinggi pada literasi. Semasa revolusi, pencipta puisi ini juga memastikan para pemberontak yang dipimpinnya meluangkan waktu untuk mengajar baca tulis kepada para petani yang buta huruf. Che menyebut upaya ini perang melawan ketidakpedulian. Saat menjadi pejabat pemerintah Kuba pasca revolusi pada April 1961, Che lalu memerintahkan mobilisasi 100.000 relawan literasi untuk membangun sekolah dan melatih para calon guru serta mengajar baca tulis kepada para petani. Tingkat baca tulis di Kuba pun melonjak pesat. Sebelum 1959, tingkat baca tulis di negeri itu sekitar 60% dan meningkat menjadi 96% dari akhir 1961. Yang kedua, jadi bangkir dan wajah tercetak di uang kertas. Setelah revolusi Kuba sukses, Che diserai tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dan dipimpin Bank Nasional Kuba. Ya, sang dokter ini menjadi bangkir. Kiprahnya yang penting di dua jabatan itu meninggalkan kesan mendalam bagi negara Kuba. Wajahnya lalu tercetak dalam lembaran uang 3 peso di Kuba. 3. Bertemu dengan Presiden Soekarno. Jabatannya di pemerintahan Kuba dan peran sentralnya selama revolusi Kuba maupun Che keliling dunia untuk tugas diplomatik maupun jadi pembicara dalam berbagai forum. Misalnya, saat ke New York untuk berbicara di markas PBB, Che melontarkan isu tentang diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Berikut ini adalah sejumlah negara yang pernah disinggahinya selain negara-negara Amerika Latin seperti Mesir, Maroko, Burma, Thailand, Sudan, Sri Lanka, Pakistan, India, Indonesia, Jepang, Hong Kong, China, Yunani, Yugoslavia, Uni Soviet, Korea Utara, Jerman Timur, Prancis, Algeria, Ghana, Mali, Kongo, dan tentu saja Indonesia. Lalu bersua dengan Presiden Soekarno. Pakai jam mewah Rolex. Walaupun dia anti pada kapitalisme dan imperialisme, tapi Che ternyata mengenakan jam tangan mewah asal Swiss Rolex. Pesona jam tangan itu agaknya sudah membuat Che kadung jatuh hati. Ia lantas setia pada jam tiba Rolex Captain Master untuk senantiasa melingkari pergelangan tangannya. 5. Eksekusi mati Che Guevara adalah keputusan bodoh. Dengan kiprah Che dalam ranah politik yang menyebarkan revolusi serta ideologinya ke negara-negara lain, tak heran jika pemerintah Amerika Serikat membunuhnya. Operasi rahasia CIA ikut berperan dalam upaya merebus Che Guevara. Kemudian pada 8 Oktober 1967, tentara Bolivia bertempur dengan kelompok gerilyawan Che Guevara. Che tertangkap hidup-hidup. Pemerintah Amerika sebenarnya meminta Che jangan dibunuh, tapi Presiden Bolivia Renan Barrientos malah memerintahkan eksekusi mati terhadap Che. Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson menyatakan eksekusi tersebut adalah keputusan yang bodoh. 6. Amputasi dan kuburan massal. Demi membuktikan kepada publik bahwa pemerintah Bolivia berhasil mencabut nyawa Che Guevara lewat eksekusi, kedua telapak tangan Che lantas diamputasi. Dokter-dokter dari militer Bolivia mengawetkan kedua telapak tangan Che tersebut sebelum dikirim ke Buenos Aires, Argentina untuk proses identifikasi sidik jari. Namun, tubuh mayat Che yang tersisa dipindahkan ke lokasi rahasia. Pada 1995, lokasi kuburan mayat Che akhirnya diungkap oleh seorang mantan jenderal Bolivia. Barulah 2 tahun setelahnya, satu tim geolog Kuba dan antropolog forensik Argentina menemukan tulang belulang Che di sebuah kuburan massal.
7. Foto tanpa royalti. Che Guevara dikenal luas dan seakan jadi legenda bukan cuma berkat rekam jejak sejarah, tapi juga sebuah foto yang diduplikasi ke berbagai medium seperti kaos, pin, bendera, dan sebagainya. Foto ini aslinya dijepret oleh fotografer Alberto Korda di Havana, Kuba pada 5 Maret 1960. Saat itu ada upacara pemakaman untuk para korban ledakan amunisi La Cougre di mata Korda. Wajah Che saat itu menyuratkan kepedihan, kemarahan, dan tekad untuk melawan. Namun, bertahun-tahun setelah foto itu beredar dan dijadikan komoditas dagangan, Alberto Korda belum pernah menerima royalti sedikit pun dari hasil foto jepretannya. Berkat kepopuleran foto ini, Maryland Institute of Art sampai menobatkannya sebagai foto paling terkenal sepanjang masa. Terima kasih.